semua Lovely People. Sekarang aku udah ada di Ciwawi Bogor dan di sini akan ada malam grand final untuk pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2022. Dan malam ini sudah terpilih 12 finalis yang pastinya cantik-cantik, pinter-pinter, anggun-anggun dan tentunya mewakili daerahnya masing-masing. Kita lihat yuk keseruan mereka dan siapa yang akhirnya terpilih menjadi Putri Otonomi Daerah 2022. Nah, ikutin aja terus ya. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control. Resita Feni Yohana Siahaan, Kabupaten Tapanuli Utara. Bonanza Putri Mandalika, Kabupaten Serang. Nyanyian Kabupaten Minahasa. Kabupaten Bandung. Damas Raya. Kabupaten Deli Serdang. Manyuba. Susiko Medina Berginting, Kabupaten Karo. Kabupaten Mulia, Kabupaten Kota Waringin Timur. Perturai, Kabupaten Karanganyar. And the steps you take 'em, I try to pick one thought, have some concentration. And if I'm making a Dr. Desa Brahma Poro, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia dan juga merupakan Putri Indonesia Lingkungan 2010. Cantiknya masih sama ya. Luar biasa. Sebaiknya masih pantas dong kita tengok dengan 12 finalis tadi. Pertanyaan yang dibacakan untuk Kabupaten Karo. wake up, today's gonna be a good day. Dari mulai suku, budaya, bahasa, bahkan golongan, memang masih banyak terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan prinsip dan kebinekaan. Pengaruhnya lingkungan hidup merupakan ancaman terbesar bagi masyarakat. Breathing though, I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative Pada era thoughts, digitalisasi yang sekarang sedang berjalan ini, sosial media menjadi tempat untuk berinteraksi bagi semua kalangan, baik dari dalam maupun luar negeri. thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. Afloat, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. 4 besar finalis dari Putri Otonomi Indonesia tahun 2022, di mana tadi 12 besar finalis sudah memberikan jawaban yang luar biasa untuk bisa memikat pesona dari Dewan Juri kita. Yang pertama yang akan melangkah menuju top 4 Putri Otonomi Indonesia 2022. Congratulations. Putri perwakilan dari Kabupaten Kebumen. Congratulations untuk finalis Putri perwakilan Kabupaten. Selamat kepada perwakilan Kabupaten Banyumas. Dengan Sofia Asma Ganda. Bandung. Yeay.
kami sebagai kaum milenial menanggapi budaya Barat yang semakin lebih dikenal daripada budaya-budaya yang ada di Indonesia. Baik, menurut saya sebagai kaum milenial saat ini sudah sepantasnya kita bangga akan budaya dan warisan yang ada di Indonesia. G20 di Indonesia, saya cukup sangat bangga sekali. Karena apa? Dengan adanya G20 ini, kita bisa menghasilkan investor-investor yang luar biasa. Dan kita bisa memperkenalkan berbagai macam kekayaan alam yang ada di Indonesia. Baik itu pariwisata, kemudian potensi-potensi unggulan lokal yang ada di Indonesia. Terima kasih. Tadinya saya udah siapin beberapa pertanyaan, tapi setelah dengar pertanyaan yang lain berat-berat, rasanya saya tanya yang ringan aja. Saya ingin tanya, andai kamu dapat biaya tak terhingga atau tak terbatas untuk operasi di wajah kamu atau di badan kamu, apa yang akan kamu operasi? Yaitu dari diri saya itu sangat bersyukur dengan atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada saya. Saya merasa cukup dengan diri saya yang saat ini, namun bila diharuskan uang itu untuk dipakai untuk operasi dari wajah saya, mungkin saya akan mengoperasi bagian mata saya. Mengapa demikian? Karena dari mata itu kita bisa melihat segala jenisnya. Dari mata itu kita bisa membuka jendela dunia. Dari mata kita bisa melihat apapun yang ingin kita lihat, apapun yang ingin kita pelajari. Lalu mengapa ini dioperasi? Karena saya ingin bisa melihat jauh lebih luas lagi, lebih banyak lagi, dan mungkin lebih jelas lagi melihatnya. Salah satunya adalah bisa melihat seluruh potensi yang ada di semua daerah di Indonesia. Terima kasih. Pertanyaan saya dapatkan dari Dr. Risa Broto Asma. Selamat malam. Selamat malam. Berdasarkan prediksi dari BPS, tentu semua sudah lihat Badan Pusat Statistik, bahwa Indonesia ini akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2040. Artinya pada masa tersebut lebih banyak usia produktif, ya, yang dibandingkan usia non produktif. Tentunya sebagai bagian dari bonus demografi tersebut, apa saran Anda untuk dapat memanfaatkan bonus demografi ini agar dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2040? Terima kasih atas pertanyaannya. Berbicara tentang bonus demografi berarti terdapat dominasi usia produktif dibandingkan dengan usia non produktif, dan Indonesia akan segera mengalaminya, bahkan sedang mengalaminya. Namun pertanyaannya, bagaimana cara memanfaatkan keadaan ini? Menurut saya, di sini pertama ada dua hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah di sini pemerintah harus melihat bagaimana pemetaan antara usia produktif ini, lalu dengan ketersediaan kebutuhan lapangan pekerjaan. Lalu kemudian kedua, pemerintah dapat melihat dan mempersiapkan lapangan pekerjaan untuk menampung usia produktif yang akan masuk. Dan yang selanjutnya, di sini pemerintah dapat melihat juga bagaimana mengembangkan setiap usia produktif yang telah bekerja sekarang ini, sehingga tidak ada keterbuangan tenaga kerja secara sia-sia. Manfaat selanjutnya yang bisa kita berdayakan adalah yang pertama, pemerintah selain mengembangkan di bagian lapangan pekerjaan, generasi muda harus juga didongkrak, tidak hanya di bidang perekonomian dan wirausaha, tetapi secara mental dan kualitas. Di sini kita dapat melihat bahwasannya nanti generasi muda telah siap menghadapi masa keemasannya, masa kepemimpinannya, menggantikan pemimpin-pemimpin hebat di hadapan saya sekalian. Mungkin saja dari kami semua putri Otonomi Indonesia 2022 ini menggantikan Bapak Ibu yang duduk di sini untuk memimpin segala potensi dan keindahan di setiap kabupaten dan daerah lain di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. And wait here in the silence until you come and sit a while with me.
You raise me so I can stand mountain. You to walk stormy seas. I am when I walk your shoulder. You raise me up to more than I can be. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay, just let me be me. Runner-up ketiga Putri Otonomi Indonesia 2022, selamat kepada Kabupaten Bandung. Kami ucapkan selamat kepada Sofina Zahra Nada, mewakili Kabupaten Bandung sebagai runner-up ketiga. Perwakilan dari Kabupaten Bandung. Silakan juga untuk bisa foto bersama. Dan kita berikan trofi terlebih dahulu, Ibu. Mohon maaf. Trofinya bisa kita berikan dan juga hand bouquet-nya. Sebagai runner-up ketiga, boleh kita berikan kepada Kabupaten Banyumas. Mewakili Sofina Hasnanada, Kabupaten Banyumas sebagai runner-up kedua. Selamat tentu saja kami ucapkan. Apakah Tapanuli? Kira-kira yang mana? Saya tidak mendengar kira-kira siapa yang akan menempati posisi Putri Otonomi Indonesia 2022. Lebih keras lagi suaranya, dari mana? Baik, sebelum kita mengetahui siapakah pemenang atau peraih gelar Putri Otonomi Indonesia. Putri Otonomi Indonesia 2022. Diberikan kepada Tapanuli Utara. Selamat kepada Putri Otonomi Indonesia 2022. Dan untuk itu Putri Kabupaten Kebumen menempati posisi runner-up pertama. boleh kita foto bersama.
ya, 12 baju seminggu, terus keren-keren semua, bagus-bagus semua. Thank you. Ya pokoknya waktu itu puji Tuhan ya, pokoknya itu mencoba untuk terus menggali ide aja, terus melihat kain dulu, terus melihat karakter masing-masing. Oh kayak gini ya Langsung desain langsung jadi. Congratulations, karyanya bagus-bagus banget. Semoga bisa terus berkarya untuk Indonesia dan menginspirasi semuanya yang lain. Ini juga salah satu tampilannya juga bisa menginspirasi. Thank you ya. Jadi kita bersyukur bahwa malam ini kita mampu melaksanakan satu kegiatan yang memang ini sangat-sangat ditunggu oleh talenta-talenta dari daerah. Dari Putri Otonomi Indonesia ini bagaimana agar potensi-potensi yang ada di kabupaten itu bisa naik ke level nasional. Dan hari ini kita lihat acaranya berlangsung dengan baik, pesanannya juga cukup antusias, dan yang paling mengembirakan adalah pemenangnya akan menjadi Wamendagri satu hari. Wamendagri satu hari. Itu kejutan yang luar biasa. Itu kejutan luar biasa. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada putri-putri yang ada di kabupaten, persiapkan dirimu menjadi peserta Putri Otonomi Indonesia tahun 2023 yang akan dilaksanakan di Kebumen. Wah, tentu kita akan tetap mengundang juri handal kita, siapa lagi kalau nggak Dokter Reza. Ini loh. Siap. Juri yang konkret, yang betul-betul menilai dengan sangat-sangat tegas. Tentunya penilaiannya kan berdasarkan dari masa karantina sampai malam final dan tentunya background yang memang dibutuhkan ya. Betul. Sebagai Duta Otonomi Indonesia. Sekali. Selamat sekali lagi. Terima sukses kasih selalu, sehat Reza, selalu, sampai sudah berjumpa jauh-jauh datang menjadi juri dan Alhamdulillah. disaksikan oleh para bupati-bupati, dan ternyata memang dalam kenyataannya finalis-finalis tadi tidak kalah dengan putri-putri yang lain kualitasnya. Dan semuanya tadi pintar-pintar semua, cantik-cantik semua dan membanggakan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi jangan lupa para bupati, kalau ada acara undang Dokter Reza. Siap. Dengan senang hati. Baik, terima kasih. Makasih dok, makasih. Nah, gimana tadi keseruannya dari pemilihan pada malam ini? Pemenangnya sudah ada di belakang saya, sana lagi foto-foto. Alhamdulillah, semoga bisa memberikan yang terbaik ya, dan nanti bisa menjadi perwakilan dari daerahnya untuk Indonesia dan memajukan bangsa tentunya. Selamat berkarya dan semoga sukses dan selalu menginspirasi perempuan-perempuan lain di Indonesia.